Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kembali kita berjumpa di dalam renungan pada hari ini. Dan pagi ini saya akan menyampaikan renungan singkat dengan sebuah tema, berani memaafkan luka. Saya ulangi, tema pada pagi hari ini adalah berani memaafkan luka. Saudara, ada sebuah kisah nyata di mana ada seorang gadis yang dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang sangat kejam, dan keluarga ini menganiaya si gadis ini, saudara. Nah, suatu kali ketika gadis ini didiagnosa mengalami kanker payudara, maka ia memutuskan untuk mencintai akan ibunya. Itu sebabnya setiap kali ia berangkat bekerja setiap pagi, ia selalu menemui ibunya dan dia berkata, "Aku cinta kepada mama." Namun sayangnya ketika dia mengucapkan kata-kata itu, ibunya tidak pernah memberikan respon yang baik. Ibunya terdiam dan tidak pernah menjawab satu patah kata pun. Nah, suatu ketika saudara, ketika kira-kira 3 bulan berjalan, pada saat ia mau berangkat bekerja, di mana ia terlambat bekerja dan ia bergegas keluar dan cepat-cepat untuk menuju ke tempat di mana ia bekerja, tiba-tiba ibunya memanggil si gadis ini, "Nak, mengapa kamu cepat-cepat pergi? Kamu lupa sesuatu ya?" Lalu si gadis ini menjawab, "Apa itu, Ibu?" "Kamu lupakan bilang aku cinta mama." Dan akhirnya si gadis itu menyempatkan waktu untuk memeluk ibunya dan mereka berdua menangis. Dan akhirnya mereka merasa ada sesuatu yang lepas dari hidupnya, ada sesuatu yang lepas dari hati mereka, dan keduanya menjadi sembuh, saudara. Saudara, menarik sekali dalam kisah ini bagaimana sebetulnya ketika kita berani melepaskan luka, berani melepaskan akan pengampunan bagi orang-orang yang melukai kita, maka sebetulnya di saat itulah kita dipulihkan, Bapak Ibu. Nah, dari kisah ini kita belajar sesuatu. Ketika si gadis ini berani melepaskan akan luka hatinya, masa lalunya yang sangat kelam di mana ia teraniaya, maka akhirnya keduanya menjadi sembuh. Saudara, ini sungguh luar biasa. Itu sebabnya mari pada pagi hari ini firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan untuk saudara. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Rasul Paulus menuliskan akan firman ini kepada jemaat di Efesus, bagaimana kita harus saling mengampuni. Dan ini perintah Tuhan, saudara, karena Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Allah mau supaya kita membebaskan hidup kita dari segala luka batin, dari segala perlakuan-perlakuan yang buruk, dari segala aniaya-aniaya yang pernah kita alami. Mungkin di tahun-tahun yang lalu Anda mengalami luka hati yang sangat dalam. Mungkin Anda mengalami kepahitan yang begitu sangat tidak pernah bisa Anda lupakan karena peristiwa yang sangat mengerikan dan menyakitkan hati Anda. Mari hari ini, di tahun yang baru ini, mari belajar berani untuk melepaskan pengampunan. Anda harus memutuskan untuk berani memaafkan luka di masa lalu. Karena inilah kunci sebuah pemulihan. Karena ketika kita berani melepaskan pengampunan, maka sebetulnya di saat itulah Anda sembuh. Di saat itulah Anda sudah dipulihkan. Anda sudah sembuh dari luka hati. Anda sudah sembuh dari kebencian. Anda sudah sembuh dari kepahitan. Dan Tuhan bisa pulihkan hidup saudara. Tuhan bisa pulihkan setiap aspek hidup kita, saudara. Maka tidak salah di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jika Anda ingin mengalami kehidupan yang luar biasa, mari hari ini tidak ada cara yang lain. Belajar memaafkan luka di masa lalu. Belajar berani melepaskan pengampunan. Saudara, ada sebuah kisah nyata berikutnya yang tentu Anda tidak pernah lupa akan kisah ini, atau mungkin Anda belum pernah mendengar akan kisah seorang wanita yang bernama Corrie ten Boom. Saudara, tepatnya kira-kira pada bulan Februari tahun 1944, tentara Nazi Jerman menangkap keluarga Corrie ten Boom. Dan keluarga ini ditangkap, dan Corrie ten Boom bersama adiknya Betsy dan ayahnya yang bernama Casper ditangkap oleh polisi Nazi Jerman dan mereka dipenjara, saudara. Tidak lama, kira-kira setelah 10 hari kemudian, ayahnya yang bernama Casper ini sakit di dalam penjara dan meninggal dunia, sehingga hanya Corrie ten Boom dan adiknya Betsy yang masih tinggal di penjara. Nah, suatu ketika Corrie ten Boom dan adiknya Betsy ini tinggal di penjara, maka kira-kira pada bulan September mereka akhirnya dipindahkan di sebuah tempat camp konsentrasi yang bernama Ravensbrück di Jerman, saudara. Dan kemudian ketika mereka ada di sana, sungguh luar biasa. Corrie ten Boom dan adiknya Betsy ini mengadakan sebuah pelayanan di penjara dan mereka melayani para tahanan di sana, dan luar biasa hasilnya. Sehingga terjadilah sebuah pelayanan yang berkembang dan menjadi pelayanan yang multi denominasi, dan Tuhan bekerja luar biasa. Namun akhirnya Bapak Ibu Saudara, suatu ketika para tentara Nazi Jerman ini memutuskan untuk membantai dan membunuh semua para tahanan, termasuk semua wanita yang ada di camp itu. Dan pada bulan Desember, tepatnya tahun 1944, akhirnya Betsy ini dibantai dan dibunuh di depan mata si Corrie ten Boom ini, dan dia melihat adiknya dibantai. Sementara Corrie ten Boom, puji Tuhan, saudara, dia dibebaskan karena ada sebuah kesalahan administrasi sehingga ia tidak dibunuh, dan dia dibebaskan dan terlepas dari penjara itu. Namun suatu ketika Corrie ten Boom setelah ia bebas dari penjara, saudara, dan di salah satu ceramah dia bertemu kembali dengan seorang pria, yaitu tentara Nazi Jerman ini, saudara. Dan ia ingat betul pria inilah yang telah membunuh adiknya Betsy. Namun dia masih begitu sangat belum mampu untuk melepaskan akan ikatan kebencian yang mana dia tidak pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu di mana ia bersama adiknya Betsy di penjara. Nah, tiba-tiba dalam keadaan dia bergumul dengan hatinya ini, yang dimana dia begitu sangat bergejolak karena ikatan yang begitu kuat dalam hatinya ini, begitu sangat kecewa, sangat terluka mengingat peristiwa yang lalu. Tiba-tiba polisi Jerman ini menghampirinya dan dia meminta maaf. Polisi Nazi Jerman ini meminta pengampunan kepada si Corrie ten Boom ini, supaya bisa mengampuni akan kesalahannya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, singkat cerita, akhirnya si Corrie ten Boom ini dengan kekuatan Roh Kudus, dia akhirnya mampu melepaskan pengampunan dan memaafkan luka di masa lalu. Saudara, sungguh luar biasa kisah ini. Dan akhirnya si Corrie ten Boom ini pada awal tahun 1970, tepatnya di mana ia akhirnya merilis sebuah buku yang terkenal yang bernama atau yang berjudul The Hiding Place. Buku itu sangat laris terjual dan menjadi bestseller pada waktu itu, saudara. Dan buku ini memberkati banyak orang. Tahukah Bapak Ibu, dari kisah-kisah nyata ini kita belajar sesuatu. Ketika kita berani melepaskan luka dan berani melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Kiranya renungan singkat pada hari ini memberkati kita. Jangan lupa, mari di tahun yang baru ini beranilah untuk memutuskan
yaitu berani memaafkan luka di masa lalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.